Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi seringkali disalahpahami oleh orang-orang, yaitu proses terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa tidak muncul begitu saja, namun melalui serangkaian faktor dan mekanisme yang kompleks. Yuk kita pelajari bersama bagaimana gangguan jiwa bisa terjadi agar kita bisa lebih memahami dan peduli pada kesehatan mental kita. Nah, gangguan jiwa memiliki dua faktor, yaitu pertama faktor predisposisi dan yang kedua faktor presipitasi. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor-faktor yang membuat seseorang rentan mengalami gangguan jiwa. Yang dimana faktor predisposisi ini dibagi menjadi tiga, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, serta faktor sosial dan lingkungan. Pertama, faktor biologis, yang dimana mencakup tiga hal. Pertama, genetik. Artinya, sifat yang diwarisi dari keluarga. Contohnya, ketika salah satu orang tua mengalami gangguan jiwa, maka anaknya memiliki resiko untuk terkena gangguan jiwa. Yang kedua, ketidakseimbangan neurotransmitter, yang dimana terjadi ketika zat kimia di otak yang mengatur mood dan perilaku tidak bekerja secara seimbang. Yang terakhir, gangguan pada struktur dan fungsi otak, seperti cedera atau kelainan otak, yang dapat mengganggu cara berpikir dan pengaturan emosi, sehingga dapat memicu gangguan jiwa. Nah, selanjutnya faktor psikologis, yang dimana dibagi menjadi tiga. Pertama, trauma dan pengalaman masa kecil. Contohnya, ketika suatu individu mengalami trauma, seperti pelecehan fisik atau emosional di masa kecil, maka memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, pola pikir maladiktif. Pola pikir maladiktif adalah pola pikir yang tidak sehat dan tidak efektif dalam merespons situasi, yang justru memperburuk keadaan mental seseorang. Dan yang terakhir, harga diri rendah dan ketidakmampuan menghadapi stres. Yang dimaksud di sini adalah pertama, harga diri rendah. Ketika seseorang merasa tidak cukup, tidak layak, bahkan selalu meragukan dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor sosial dan lingkungan, yang dimana dibagi juga menjadi beberapa. Pertama, isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial. Contohnya, individu yang mengalami kesepian atau isolasi sosial lebih rentan mengalami depresi atau kecemasan, apalagi ketika tidak ada dukungan dari orang lain. Yang kedua, tekanan ekonomi dan pekerjaan. Contohnya, individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau tekanan dari pekerjaan, maka mereka lebih rentan mengalami depresi. Dan yang terakhir, budaya dan stigma terhadap gangguan jiwa. Di beberapa masyarakat, stigma terhadap gangguan jiwa membuat individu enggan untuk mencari bantuan, sehingga memperburuk keadaan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor presipitasi. Faktor presipitasi adalah faktor pemicu yang membuat munculnya atau kambuhnya gangguan jiwa pada individu. Yang dimana faktor presipitasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu stresor psikososial, stresor biologis, dan stresor lingkungan. Pertama, stresor psikososial, yang dimana mencakup beberapa. Pertama, peristiwa traumatis atau kehilangan. Contohnya trauma berat seperti kecelakaan, pelecehan seksual, KDRT, bencana alam, atau kehilangan orang tercinta. Yang kedua, stres di hubungan interpersonal. Contohnya, individu yang mengalami konflik di keluarga, individu yang mengalami bullying, dan merasa kesepian. Yang terakhir, tekanan dalam pekerjaan dan pendidikan. Contohnya, individu yang memiliki beban kerja yang berlebih, lingkungan kerja yang toksik, dan tekanan akademik yang lebih tinggi. Selanjutnya, stresor biologis, yang dimana mencakup beberapa. Pertama, penyakit kronis dan gangguan neurologis. Contohnya ketika seseorang mengalami penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal ginjal maupun kanker, maka mereka lebih rentan mengalami depresi karena sakit yang berkepanjangan, aktivitas yang terbatas, bahkan ketakutan terhadap kematian. Yang kedua, ketidakseimbangan hormon. Contohnya perubahan hormon saat menstruasi, kehamilan, dan menopause yang dapat memicu depresi atau kecemasan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan zat dan alkohol. Ketika individu menyalahgunakan zat dan alkohol, maka zat-zat ini dapat mengganggu keseimbangan kimia otak, terutama pada sistem dopamin, serotonin, GABA, dan lainnya. Selanjutnya, stresor lingkungan, yang dimana mencakup beberapa hal juga. Pertama, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Contohnya, ketika individu mengalami beban pikiran yang berat tentang masalah ekonomi, maka mereka lebih rentan menghadapi gangguan jiwa. Yang kedua, paparan terhadap kekerasan dan kriminalitas. Contohnya, ketika seseorang mengalami atau menyaksikan kekerasan seperti dipukul, disiksa, atau melihat orang dianiaya, maka itu dapat memicu gangguan jiwa. Karena otak akan merasa takut dan trauma, apalagi kejadian itu sangat mengerikan dan dilakukan berulang kali. Selanjutnya, perubahan lingkungan yang drastis. Artinya perubahan besar dalam hidup. Contohnya ketika seseorang baru menikah, maka perubahan ini bisa membuat mereka bingung, tertekan, dan merasa tidak nyaman. Apalagi ketika mereka belum siap.